Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk membahas suatu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa manusia ini ditugaskan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa Allah telah berkata kepada para malaikat bahwa saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat yang selama ini mereka yang sudah banyak beribadah kepada Allah, selalu nurut apa yang diperintahkan Allah, sampai dikatakan di ayat lain bahwa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwa malaikat itu tidak pernah sekalipun mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi wajar kalau malaikat pada saat itu merasa bahwa ngapain Allah susah-susah bikin makhluk lagi yang untuk ngeramut bumi, padahal kami ini sudah menjadi makhluk Allah yang paling taat, apapun diperintahkan Allah selalu dikerjakan. Sehingga para malaikat merasa bahwa mungkin kami ini lebih cocok kalau menjadi khalifah di muka bumi. Hadirin, sebenarnya menjadi khalifah itu ada satu rangkaian dengan tujuan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin ini adalah untuk menjadi hambanya. Seperti di surat Al-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka itu semua adalah supaya beribadah, menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi kalau ayat ini kita tarik, kita hubungkan, maka tugas manusia, ya katakanlah ini manusia dan jin, dan terutama manusia itu adalah dua hal, yaitu yang pertama adalah sebagai hamba Allah, liya'budun. Dan di ayat yang tadi kita baca sebelumnya adalah Allah akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah fil ardh. Ini artinya manusia ini punya dua tugas utama di dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah, menghamba sepenuhnya kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian dari apa yang kita pahami selama ini, bahwa manusia itu hanya bisa menjadi eksis sebagai manusia yang bagus, yang sesuai dengan kehendak Allah kalau setiap manusia itu mau berusaha untuk menjaga hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kata Allah, wadribat alaihimud billatu
Ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dan manusia ini hanya akan mendapat kerendahan apabila dia tidak menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya hablum minallah adalah hubungan kepada Allah. Itulah yang dalam hal sehari-hari kita sebut dengan ibadah. Sedangkan tugas sebagai khalifatullah fil ardh itu adalah tugas untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola bumi ini. Allah menciptakan bumi, langit dan isinya ini supaya dikelola, dan yang mengelola adalah manusia yang Allah tugaskan, yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang untuk mengelola bumi adalah manusia yang diawali dengan Nabi Adam. Jadi kita ini bertugas mengelola untuk bumi ini. Itu berarti hubungan hablum minan nas. Termasuk minan nas itu adalah termasuk alam yang lainnya, termasuk alam lingkungan kita. Jadi kalau yang namanya ibadah, kalau hal-hal yang bersifat ibadah seperti sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, zikir, itu jelas-jelas ibadah, hubungan kepada Allah. Hanya saja kadang-kadang memang ada yang salah dalam beribadah karena tidak ngerti ilmunya atau tidak sesuai dengan ilmunya yang diajarkan, maka ibadahnya menjadi kurang tepat. Sedangkan hubungan kita kepada sesama manusia, seperti kita berbuat baik kepada tetangga, berteman, menuntut ilmu dan sebagainya, itu adalah hablum minan nas. Nah, apa hubungannya hablum minan nas dengan hablum minallah? Semua itu ada menurut ayat yang kita baca tadi, yang kedua adalah liya'budun. Semuanya adalah untuk menyembah kepada Allah. Bukan berarti kita itu harus ibadah terus tiap hari, tiap saat harus sholat atau harus puasa terus, tidak. Tetapi dalam rangka ibadah itu bisa saja yang namanya khalifah, sebagai khalifah mengelola bumi, hubungan hablum minan nas yang saya bilang tadi, itu bisa juga hablum minan nas itu menjadi hubungan sesama manusia, itu menjadi ibadah, tapi bernilai ibadah. Sebenarnya tidak menjadi ibadah, tapi nilainya adalah bernilai ibadah kalau itu betul-betul kita sesuai dengan perintah Allah dan dengan niat mencari ridha Allah, itu menjadi bernilai ibadah. Sehingga kita usahakan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, bahkan semua hubungan kita dengan manusia, menolong orang, membantu anak yatim, membantu orang miskin, itu semua bukan karena hanya sekedar kepentingan kita sendiri, tetapi adalah kepentingan untuk mencari ridho Allah. Maka semua yang kita lakukan bisa menjadi bernilai ibadah. Jadi itu tetap kerja sosial, hanya nilainya menjadi nilai ibadah. Saya kurang setuju kalau dikatakan ibadah sosial. Ada ibadah sosial itu, ibadah yang ibadah kepada Allah, tapi itu adalah kerja sosial yang bernilai ibadah, sehingga ya tetap itu adalah kerja sosial, tapi punya nilai, punya pahala ibadah, karena memang itu merupakan wujud daripada pengabdian kita kepada Allah. Kita misalnya berjualan, berdagang juga sesuai dengan aturan Allah, untuk saling membahagiakan, untuk saling mensejahterakan hidup satu dengan yang lainnya. Kita berjualan tidak dengan curang, maka dengan niat yang menolong orang lain, ada orang sakit kita tolong, itu semua adalah dalam rangka ya kerja sosial, tapi kita niati niat ibadah. Maka itulah artinya rangkaian hubungan bahwa hablum minallah hablum minas itu nggak bisa terpisahkan. Kita membantu manusia, menolong manusia, itu pun karena Allah. Kita mencintai seseorang, bagaimana bisa mencintai karena Allah? Ya karena kita mencintai seseorang, kita bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuat dia semakin jauh dari Allah, tapi kita cintai seseorang karena kita ingin membuat dia menjadi bahagia dunia maupun akhirat. Bisa juga misalnya antar agama, misalnya kita ketemu orang yang bukan seagama dengan kita, orang Nasrani misalnya, apa kita bisa mencintai karena Allah? Bisa, tapi ya sesuai dengan aturan Allah, bahwa mereka kita harapkan
kita bimbing ke jalan yang benar. Bahkan kita berdoakan mereka, bukan didoakan waktu mereka sudah mati tapi dalam keadaan kafir, bukan, tapi ketika hidup kita doakan supaya semoga dia mendapat hidayah dari Allah. Kita punya teman, misalnya punya teman yang non muslim, apa boleh kita doakan? Boleh. Kita waktu hidup dia doakan, waktu dia masih hidup kita doakan. Yang nggak boleh itu kan kalau dia sudah mati, tetap mati kafir, kita doakan. Karena mendoa orang yang sudah mati kafir kita doakan, nggak ada lain, doa itu adalah Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak boleh kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup kita doakan hidup, dia doakan apa? Doakan semoga mendapat hidayah dari Allah, semoga engkau semoga engkau menjadi yang usaha kamu sukses. Enggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau sudah meninggal itu sudah nggak boleh didoakan kalau tetap kafir. Tapi kalau kita akhirnya sesuai dengan memang mendapat hidayah Allah masuk Islam, maka itulah tujuan kita hidup ini adalah menjadi sempurna, untuk sama-sama mencari ridho Allah, untuk sama-sama walaupun dia itu asalnya bukan muslim, kita doakan dan kita ajak dia untuk menjadi sama-sama menjadi orang yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan walaupun ini hanya sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.